HP karena jadi alat kerja meningkatkan produktivitas, mau nggak mau jadi sering dilihat. 3 jam 41 menit. Persentage terbanyaknya itu WhatsApp, karena memang diskusi paling sering di chat WhatsApp. Screen time hari ini tuh berapa jam kira-kira? 59 menit kebanyakan atau mostly di WhatsApp ya untuk komunikasi bisnis. Screen time gua hari ini 3 jam 56 menit. Aplikasi yang lu buka apa aja? Instagram Berapa jam tuh? dia 1 jam. Screen time hari ini itu di 3 jam 34 menit. Aplikasi yang paling banyak karena lagi canduan game, jadi lebih banyak di game sih sekarang sama WhatsApp. Kak, mau tahu dong berapa screen time hari ini? Kira-kira berapa? Untuk hari ini 3 jam sih. Terus kalau aplikasi yang paling banyak dipakai apa? WhatsApp. Hari ini udah screen time sekitar 6 jam lah, 1 menit. Saya biasanya sering pakai YouTube sekitar 2 jam lah. Kalau screen time hari ini lu berapa jam kira-kira? 4 jam 38 menit. Terus aplikasinya apa aja yang paling banyak? TikTok sama Instagram selama itu. Bukan rahasia lagi kalau warga Indonesia tuh suka berlama-lama di gadget. Tapi netizen tanah air juga bukan yang paling tinggi. Terlepas dari itu, ada bahaya yang mengintai ketika kita berlama-lama di gadget. Apa bahayanya dan harus bagaimana? Simak penjelasan gue pada video kali ini. Jadi, menurut data average screen time statistik 2026, Indonesia berada di peringkat ke-12 di dunia dengan rata-rata screen time sekitar 7 jam 38 menit per hari di semua perangkat digital, lebih tinggi dari rata global yaitu 6 jam 45 menit dan menunjukkan bahwa orang Indonesia termasuk sangat tinggi dalam penggunaan layar digital dibandingkan banyak negara lain. Menurut data OMA, ada 11 negara dengan screen time yang lebih tinggi dari Indonesia. Yang pertama, ada Afrika Selatan dengan 9 jam 24 menit. Yang kedua, ada Brazil dengan 9 jam 13 menit. Yang ketiga, ada Filipina dengan 8 jam 52 menit. Yang keempat, ada Kolombia dengan 8 jam 43 menit. Kemudian yang kelima, ada Argentina dengan 8 jam 41 menit. Dan yang keenam, ada Chile dengan 8 jam 31 menit. Yang ketujuh, ada Rusia dengan 8 jam 21 menit. Yang kedelapan, ada Malaysia dengan 8 jam 17 menit. Kemudian yang kesembilan, ada Uni Emirat Arab dengan 8 jam 11 menit. Dan yang ke-10 ada Thailand dengan 7 jam 58 menit. Lanjut yang ke-11 ada Mesir dengan 7 jam 55 menit. Dan yang terakhir yaitu ke-12 ada Indonesia dengan 7 jam 38 menit. Ini menunjukkan tren global bahwa sebagian besar waktu online dihabiskan di depan layar ponsel, tablet, komputer, atau TV. Dan Indonesia termasuk tinggi dibanding banyak negara lain. Lalu, siapa aja sih kira-kira yang paling banyak screen time di Indonesia? Jika dilihat berdasarkan data dari Demand Sets, Gen Z menjadi kelompok dengan screen time tertinggi. Sebanyak 76% Gen Z mengaku terlalu lama menggunakan gadget, disusul oleh milenial 67% dan Gen X 66%, dan yang terakhir ada boomers yaitu 51%. Ini menunjukkan bahwa semakin muda generasinya, semakin tinggi kecenderungan screen time, terutama akibat media sosial, hiburan digital, dan penggunaan pendidikan atau kerja jarak jauh. Jadi, menurut The Mindsets, istilah generasi tumbuh bersama teknologi mengacu pada generasi yang lahir setelah teknologi digital menjadi bagian utama kehidupan sehari-hari. Misalnya generasi Z dan generasi Alpha. Karakteristiknya seperti mereka tidak pernah mengalami kehidupan tanpa perangkat digital, kayak ponsel, internet cepat, atau aplikasi. Kemudian, keterampilan digital mereka berkembang sejak kecil karena kebutuhan belajar, bermain, komunikasi, dan hiburan selama tumbuh kembang. Dan yang terakhir yaitu ada pola berpikir, interaksi sosial, hingga preferensi belajar berbeda dibanding generasi sebelumnya karena screen time dan exposure terhadap informasi terus-menerus. Lalu dampaknya apa sih kira-kira dengan screen time ini? Dikutip dari Halodoc, screen time berlebihan memang berdampak pada kesehatan fisik. Terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan kelelahan mata, mata kering, meningkatkan risiko rabun jauh, mengganggu tidur akibat paparan cahaya biru, serta memicu nyeri leher dan punggung karena postur tubuh yang buruk. Dari sisi kesehatan mental dan perilaku, screen time berlebihan berkaitan dengan meningkatnya risiko kecemasan,
depresi, ADHD, serta gangguan perilaku terutama pada anak dan remaja dengan durasi penggunaan lebih dari 4 jam per hari. Kebiasaan ini sih ya juga dapat menurunkan kemampuan fokus dan menghambat perkembangan kognitif jika tidak disertai pendampingan. Namun, tidak semua screen time berdampak negatif. Konten edukatif, interaksi sosial yang bermakna, dan pengguna layar untuk kegiatan produktif dapat memberikan manfaat positif jika digunakan secara bijak, terkontrol, dan seimbang. Oleh karena itu, dikutip dari Health Kompas, para ahli kesehatan memberikan anjuran mengenai batas aman screen time. Rekomendasi ini umumnya dikeluarkan oleh dokter anak, psikolog perkembangan, serta organisasi kesehatan seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Mereka menekankan bahwa untuk bayi usia 0 hingga 2 tahun, screen time tidak dianjurkan sama sekali ya, kecuali untuk video call sebagai sarana interaksi sosial saja. Kemudian, untuk anak usia 2 hingga 3 tahun, screen time sebaiknya dibatasi maksimal 30 menit per hari dengan konten yang bersifat edukatif. Terus, untuk anak usia 3-5 tahun, durasi yang disarankan adalah sekitar 1 jam per hari. Lalu buat anak sekolah, remaja, dan orang dewasa, tidak ada batas jam baku. Tetapi, screen time tidak boleh mengganggu kualitas tidur, belajar, aktivitas fisik, dan hubungan sosial yang juga dikutip dari indonesiabaik.id. Jadi, tujuan utama dari batasan ini bukan melarang teknologi, melainkan memastikan teknologi tidak mengganggu proses tumbuh kembang yang sehat. Sebagai solusi, pengelolaan screen time harus dilakukan secara sadar dan terstruktur. Orang tua dan individu dewasa perlu menetapkan aturan layar yang jelas, menciptakan rutinitas harian yang seimbang, serta mendorong penggunaan perangkat untuk tujuan yang produktif dan edukatif. Mulai dari menetapkan batas penggunaan harian, membuat zona bebas gadget, hingga membiasakan jeda istirahat dengan aturan 20-20-20 atau setiap 20-30 menit dengan alihkan pandangan dari layar dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Yang terpenting, seimbangkan waktu layar dengan aktivitas fisik dan interaksi langsung. Jadi kesimpulannya, screen time kini menjadi bagian besar dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan rata-rata 7 jam 38 menit per hari, Indonesia termasuk negara dengan penggunaan layar tertinggi di dunia, terutama didominasi oleh Gen Z yang tumbuh bersama teknologi digital. Pengguna layar berlebihan berisiko menimbulkan dampak fisik seperti kelelahan mata, gangguan tidur, dan nyeri tubuh, serta dampak mental seperti menurunnya fokus dan meningkatnya kecemasan, hingga gangguan perkembangan pada anak dan remaja. Meski demikian, tidak semua screen time berdampak buruk ya. Konten edukatif, komunikasi bermakna, dan penggunaan produktif justru dapat memberi manfaat jika dilakukan secara terkontrol. Karena itu, yang dibutuhkan bukan larangan teknologi ya, melainkan pengelolaan screen time yang seimbang dengan membatasi durasi, memberi jeda istirahat, dan menyeimbangkan dengan aktivitas fisik serta interaksi langsung. Teknologi dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan kesehatan. Gimana menurut kalian? Kalian kira-kira screen time-nya per hari bisa nyampe berapa jam? Coba deh tulis di kolom komentar. Ya, jadi segitu dulu video yang bisa gue sampaikan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe Yuzen Tech by Yuzen Indonesia. Gue pamit dan bye.